Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari, Pak Zalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Kali ini sore hari ini, kebetulan sore ya, kita mempunyai kesempatan untuk bersama melaksanakan apa yang ditugaskan oleh LMS demonstrasi kontekstual. Seperti itu, Pak ya. Nggih. Jadi pertama saya perkenalkan diri, saya Ibu Santoso sebagai pengamat atau observer, kemudian Pak Ari Wibowo itu sebagai koci, kemudian Pak Zahlan sebagai coach-nya. Oke, dalam tugas demonstrasi kontekstual ini, penjenengan sebagai coach dan coach ada beberapa kompetensi coaching yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah present, kemudian yang kedua adalah pendengar aktif, yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach-nya. Itu ya Pak Salan ya. Siap, siap. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Zahlan sebagai coach dan Pak Ari sebagai coach-nya, kami persilahkan untuk memulai apa yang akan disampaikan dengan tujuannya apa, monggo, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk kali ini. Langsung saja, bagaimana kabarnya Pak Ari Wibowo? Alhamdulillah, Pak, walaupun agak capek Alhamdulillah baru pulang sekolah. baik. Ah, ah. Kelihatannya kemarin Pak Ari, lewat depan sekolahan saya ini ya. Kelihatannya Iya, mau mampir atau gimana kok? Ternyata kok bablas saya nyapa iki ora sida mampir iki. malah rumah saya itu sebelum sekolahannya loh, Pak. Oh iya, heeh. Berarti itu Sebelum saya waktu lagi sekolahan. keluar berarti, Pak. Heeh. Mau Iya, cari apa gitu atau mungkin mau menemui saya terus ndak jadi gitu? ingin menemui, Pak, sebenarnya ingin agak sedikit tukar pendapat lah, Mhm. Pak. Nah, Oh, seperti itu. ya ingin Sharing-sharing gitu ya, Pak? ya cari Nggih, cari nggih. sharing ke senior, Pak, mungkin yang banyak pengalaman. Tidak, Pak, jangan seperti itu. Saya itu junior jenengan. Kita sama-sama belajar. Iya, Pak, siap. Tapi biasanya kalau yang namanya senior sama junior itu biasanya kan ada sekat ya. Malah nanti tidak bisa loss untuk kita berbicara. Oh, Mungkin gitu. kalau kita itu, kalau kita itu mungkin apa ya? Coro kasarannya zaman sekarang itu bahasanya bestie lah. Nah, Nah, itu nanti malah mudah untuk apa ya istilahnya itu saling memberikan mengeluarkan sebuah saling unek-unek. Nah, jadi seperti itu. Iya, Oh, saya sebagai pendengar yang baik, nanti kalau umpamanya ada yang perlu saya apa namanya, Pak Ari, yang nggih. perlu saya bantu, monggo. Sebenarnya ada Ada apa? sebenarnya ada satu permasalahan yang mengganjal di pikiran Pak hari ini, Pak. Itu Gitu, kan nggih, kayaknya nggih. waktu kemarin itu kan karnaval ya, Pak, ya. Ya, Iya. karnaval itu kan anak-anak itu diikuti oleh orang tua, ya. Dan ternyata Hmm, itu banyak orang tua dari anak itu yang berbisik atau ya sebenarnya ingin mengeluarkan unek-unek ke saya gitu ya, Pak. Anak nggih, saya nggih. ini kalau di rumah itu kok gak bisa basa loh, Pak. Lek omong kok gayane ya cengah-cengeh sama orang tua, kurang sopan santun. Nah, kira-kira Gitu. itu apa di sekolah ini tidak diajarkan sopan santun? Lah, sakdecaknyet gitu Mhm. Pak saya, Pak. Jadi akhirnya gitu, Pak. Kan kayaknya kok bagaimana padahal di sekolah kan ya kami kan sudah biasa memberikan persoal kayak apa? Kayak seperti pengajaran disiplin, bagaimana Mhm. orang tua dengan guru, dengan kepala sekolah, ya kan? Dengan Iya, iya, bagaimana iya. masyarakat, ya. Nah, kira-kira itulah yang membuat saya sedikit agak pusing, Pak. Terus bagaimana agar bisa Hmm. meningkatkan sopan santun anak ini loh, siswa Oh, ini gitu, gitu. agar dengan orang tua gitu, Pak. Heeh. Dari posisi ini Pak Ari itu sebagai guru apa? Pak, Atau saya wali ini kelas mungkin? saya sebagai wali kelas, Pak. Oh Oke. gitu. Hmm. Ya, Hmm, saya sebagai wali kelas, jadi mungkin kalau saya kan kelas 5 Pak ya, mengajar kelas 2 dan kelas mhm. 5. Tapi untuk
dalam kegiatan Dapodik saya fokus di kelas 5 dulu, Pak, ya kan. Jadi kelas 2 itu Gitu. terbengkalai memang karena kan guru di sekolahan saya kurang, Pak. Masalahnya Oh, itu. iya 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 iya. Eee, Nggih nggih nggih. sehingga kami pun jadi terbagi kalau untuk fokus tidak bisa langsung fokus ke bagaimana itu harus langsung ke kelas 5 saja gitu, Pak. Oh, Jadi gitu. saya Jadi mhm. Jadi intinya itu kalau yang namanya seperti itu ya Pak Ari, eee, mungkin dari kelas 2-nya, kelas 3-nya tentunya harus diberikan pemahaman yang lebih tentang hal itu ya. ya, Supaya nanti kalau umpamanya di kelas 5 atau kelas 6-nya itu kan sudah mendarah daging dan budaya-budaya itu menjadi budaya yang positif, yang seperti sopan santun itu sudah terbiasa dilakukan oleh anak-anak. Terus kemudian Pak Arif, dari berbagai macam permasalahan itu, untuk rencananya ke depan itu bagaimana Pak Ari untuk bisa, apa ya, istilahnya itu memberikan solusi dari permasalahan itu Pak Ari? mungkin kalau dalam gambaran saya sekarang ini ya, Pak, bagaimana saya Iya. ingin membiasakan siswa itu berboso, Pak. Cara ngoten basa krama sama guru Hmm, gitu agar kan leres leres leres, nggih. kenapa saya kok fokus ke basa krama itu ya, karena kan Nggih. pengucapannya halus, halus itu kan Nggih nggih krama ya, nggih. sehingga kita melatih siswa itu untuk berlogat halus, tidak Nggih nggih bagaimana nggih. tidak kasar. Kan itu juga menggunakan bahasa dengan orang tua, jadi membiasakan berbicara halus dengan orang tua gitu, Pak, mungkin yang ada di gambaran saya. Iya 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 iya. Terus mungkin Pak Ibut, dari mohon maaf Pak Ari, dari apa namanya, rencana-rencana itu tadi, apakah itu nanti action-nya itu dari Pak Ari sendiri atau mungkin Pak Ari menggandeng siapa-siapa gitu untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Untuk sementara mungkin saya akan mencoba ke kelas saya dulu, Pak, ya, untuk Mhm, menggandengnya nanti jika saya lihat perkembangannya seminggu, 2 minggu dulu. Apakah dengan menerapkan berbahasa kromo dengan siswa, dengan guru ini berjalan lancar apa tidak. Kalau kalau langsung saya menjustis ke semua kelas, nanti teman-teman mhm. saya khawatir belum siap juga, Pak. Bagaimana Oh ya kan? gitu. Nah, jadi saya fokuskan dulu ke kelas saya dulu di kelas 2 dan 5 gitu. Dan saya juga kemarin sudah membuatkan sedikit rincian yang saya buatkan kamus ya Pak buat pegangan untuk kelas 2 Mhm, dan kelas 5. Sehingga kan sekarang kan Bosok Romo juga sudah hampir berkurang. Mereka kan juga apa hampir hilang gitu Pak. Sehingga bahkan orang tuanya pun juga tidak bisa berbosok kromo secara baik dan benar dengan orang mhm. apa dengan guru-guru yang atau dengan orang tua gitu. Sehingga saya memberikan pegangan agar mereka bisa menggunakannya itu di sekolah dengan baik gitu Pak. Iya. Kalau saya mau bertanya Pak Ari, seberapa Oke. efektifkah dengan kamus itu? Apakah sekarang itu zamannya kan era digital, tentunya anak-anak itu bisa mengakses segala sesuatu itu dengan mungkin gadget dan lain sebagainya. Seberapa efektifkah ketika Pak Ari itu memberikan sebuah solusi, yaitu dengan kamus itu, untuk Ya. perubahan yang lebih baik? Nah, kamus itu kan seperti bentuk sebuah buku gitu ya, Pak. Sehingga Ya. kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau di kelas Hmm, bisa dibawa untuk mengobrol dengan guru juga bisa. Kalau menggunakan digital atau HP ya mungkin yang bisa dibawa, mhm, itu akan mengganggu mereka. Bahkan malah mereka kehilangan fokus. Kadang mereka malah hanya akan menggunakan HP itu untuk bermain-main saja. Ya, sehingga mmm, efektifnya ya memang lebih efektif apa HP tinggal ketik aja langsung keluar ini bahasa kromonya apa gitu ya. iya, Tapi kalau heeh, dengan buku kan mereka lebih mencari ya. Jadi kalau efektifnya memang efektif HP tapi kurang kurang efektifnya untuk pembelajaran nanti Pak. Mesti mengganggu pembelajaran gitu. Nah, oh, jadi anak-anak itu lebih menekankan ke situs yang lain daripada untuk mencari materi itu ya? ya khawatirnya Oh, malah anak-anak malah melihat yang lain daripada fokus ke berbahasa kromo tadi iya, gitu jadi. heeh. Nah,
Tapi mungkin kalau saya memberikan saran mungkin Pak Ari ya, itu Nggih, nanti kan dari anak-anak untuk terkait dengan penggunaan media digital itu kan salah satunya yang paling kita kuatkan adalah tentang pendampingan, Pak. Jadi nggih. sekarang itu kita tidak bisa memungkiri bahwasanya era digital itu sudah merasuk ke dalam diri seorang siswa dan itu sebagai kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu mungkin nanti ke depannya Pak Ari itu bisa memodifikasi atau meng-upgrade ya istilahnya itu dengan Iya. apa, salah satunya adalah mungkin dengan apa, memberikan penguatan kepada pendamping, bapak ibu guru yang lain, teman sejawat yang lain untuk bisa mendampingi secara intens seperti Nah, itu. Mungkin itu nanti itulah lebih baik. Nggih, ya, permasalahannya dari segi itu malah, Pak. Kan di sekolah nggih. kita kan kekurangan guru, Pak. Oh, Sehingga saya kekurangan saja guru kan itu ya? kelas 2 dan 5. Jika nanti waktu Hmm. pembelajaran di kelas 2, kelas 5 nggak ada yang menunggu, malah mainan HP saja, Pak. Oh, iya iya iya, itu yang Ya, jadi dikhawatirkan apalagi dikhawatirkan membuka itu malah begitu, Pak. Iya, nggih nggih sehingga nggih. Ah, untuk sementara mungkin yang lebih efektif itu bagaimana menggunakan itu. Nanti setelah efektif seminggu, 2 minggu menggunakan kamus, kita membiasakan siswa itu juga kepada orang tua. Ya, jadi oh gitu. jadi di rumah nanti orang tua juga kita kumpulkan dulu, kita memberikan Mhm, gambaran untuk bagaimana agar nanti mewajibkan juga siswa berbosok dengan orang tua gitu. Jadi orang tua tidak kaget. Dan orang tua nanti juga saya rencanakan akan saya memberikan buku, Pak. 2 buku yaitu kamus tadi sama buku penghubung. mhm. Oh Sehingga gitu. ada catatan dari orang tua apakah si anak itu tadi memang benar-benar melakukan ataukah tidak di rumah ya berbahasa kromonya. Terus adakah peningkatan dari sopan santun tadi kan yang saya harapkan dari awal kan jika dengan berbahasa kromo dengan orang tua kan logatnya jadi halus gitu Pak sehingga Iya iya. gaya bahasanya juga tidak bentak-bentak lah kan dengan orang tua Mhm gitu. mhm Mungkin gambarannya akan saya ke depannya begitu, gitu, Pak. mhm. Apakah mungkin sudah punya program Pak Ari di sekolahan atau programnya contohnya seperti ini, 1 hari menggunakan bahasa kromo Inggil yang bagus dan lain sebagainya gitu, mungkin itu bisa Ya, membantu ya? Mhm. sudah, Pak. Sudah saya Sudah buat ada ya? program itu, sudah. Program Mhm. itu saya beri nama Penek Kerambil Ijo, Pak. Ya. Oh, Penek Kerambil Ijo ya? Itu Nah, kepanjangan dari panjangan dari penekanan komunikasi kromo basa Inggil ing dina Jumat, Pak. Jadi oh membiasakan alah, iya iya siswa iya iya, bagus menekankan sekali. siswa berkomunikasi khusus kromo Inggil di hari Jumat gitu, Pak. Mhm mhm. Luar biasa Pak Ari. Itu nanti bisa digunakan untuk anu ya, meningkatkan digunakan dibukukan bagaimana hasilnya bisa menaikkan pangkat jabatan lebih mudah itu ya, PTK itu ya. Insya Allah, Pak. Jika berjalan Nggih nggih. sesuai dengan angan dan rencana, Pak. Heeh heeh, iya. Jadi ya, Iya Pak Ari, terima kasih banyak. Eh, sopan santun itu merupakan permasalahan yang pelik yang kita hadapi bersama-sama saat ini. Karena apa? Berbagai macam media sosial, era digitalisasi itu telah melunturkan berbagai macam budaya-budaya asli kita. Salah iya satu benar, Pak. kromo inggil yang benar, kromo inggil yang baik, kromo inggil yang apa ya selalu konsisten. Karena kita tahu bahwasanya adat budaya orang Jawa itu tentunya bisa mewarnai adab sopan santun sampai bahasa saja ada sopan santunnya seperti itu. Itu Iya, bukti yang namanya Basa Jawa itu emang bener-bener luar biasa, emang bener-bener luar biasa. Dan ketika Pak Ari tadi penyelesaiannya sudah baik, yaitu dengan inovasi memberikan sebuah kamus, tentunya nanti ke depannya saja tinggal mendampingi anak-anak supaya bisa istiqomah lah, konsisten dalam menerapkan apa ya, bahasa Jawa yang baik dan benar. Dan itu tidak dilaksanakan di lingkup sekolah saja kan, tetapi di rumah rumah bersama orang juga. tua, apalagi ada buku kontrolnya tadi. Iya, buku Menurut kontrolnya saya tadi. sudah lengkap banget dan inovasi Pak Ari sudah bagus sekali dan nanti yang terpenting beberapa minggu ke depan akan kami tunggu bagaimana hasilnya dari Pak Ari. Siap, siap, Pak, siap. Terima kasih, Oke, Pak oke, Salan. oke. Ya, siap. Sami-sami. Ya. Oke, mungkin itu Pak Ari ya Siap, yang Pak.
bisa saya bantu untuk Pak Ari. Semoga ke depannya nanti programnya ini berhasil dan berjalan lancar dan kami tunggu hasilnya. Terima Siap, kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak sudah membantu saya memberikan Oke, solusi sami-sami. dan gambaran. Ya. Oke. Kembalikan ke Pak Ibut, monggo. Oke, Pak saya Ibut. kembalikan ke Pak Iput. Monggo Pak Iput. Terima kasih sekali pembicaraan, percakapan yang sangat luar biasa antara Pak Ari sebagai coach, kemudian Pak Zahlan sebagai coach-nya. Jadi hasil dari pengamatan yang saya dengarkan tadi, penjenengan sudah menggunakan kompetensi inti dari coaching yaitu present tadi, yaitu kehadiran penuh. Penjenengan sudah fokus di sini, hadir di daring kita ini sebagai coach itu sudah ada di situ. Kemudian mendengar aktif. Jadi seorang Pak Zahlan tadi sebagai coach juga sangat aktif mendengarkan sehingga bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh coach Pak Ari ya. Itu sudah ada tadi. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari coach-nya, dari Pak Zahlan sangat luar biasa. Tadi juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa sebagai pemantik untuk menjawab suatu permasalahan yang akhirnya solusi tersebut muncul dari seorang coach-nya, yaitu dari kemudian telah menggunakan alur tirta. Dari alur tirtanya sudah masuk di situ tadi Pak ya. Mulai di tujuannya tadi apa, kemudian identifikasi masalah, kemudian aksinya, kemudian tanggung jawabnya bagaimana, itu sudah muncul. Kemudian tadi identifikasi yang saya tangkap adalah Pak Ari menyampaikan bahwa karnaval dari permasalahan awal yaitu di karnaval Pak Ari ya. Karnaval yang diikuti oleh orang tua, kemudian menyampaikan bahwa permasalahannya yaitu tentang basa krama Pak ya, atau sopan Sopan santun. santunnya yang kurang Pak ya. Kemudian permasalahan tersebut menggali aktif sekali, memberikan solusi dari coach-nya. Setelah digali solusi yang muncul dari coach-nya yaitu memberikan solusi sendiri. Ternyata kan dari menggali, seorang coach menggali informasi, ternyata coach itu bisa memberikan solusi sendiri dan dikuatkan oleh coach-nya lagi. Yaitu solusinya tadi adalah memberikan pembiasaan kromo kalau tidak salah tadi ya Pak. Jadi Pak Ari sebagai coach itu memberikan beberapa opsi dari suatu permasalahannya sendiri, opsi penyelesaiannya. Opsinya yaitu membuat kamus, kemudian berkoordinasi dengan orang tua, seperti hal-hal seperti itu. Kemudian identifikasi masalahnya tadi seperti itu, aksinya juga sudah muncul. Saya ulangi lagi ya, aksinya dari penyelesaiannya tadi, Pak Ari akan memberikan pembiasaan kepada anak didiknya dimulai dari kelasnya sendiri, yaitu kelas 2 dan kelas 5. Kemudian membuat kamus pegangan berupa buku ataupun HP, itu opsinya. Kemudian si coach-nya Pak Zahlan juga memberikan saran atau apa dari opsi yang tidak lepas atau tidak keluar dari permasalahan dari si coach-nya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Zahlan dan Pak Ari, terutama kepada coach ya, Pak Ari, perasaannya bagaimana Pak setelah mendapatkan coaching hari ini? Gimana Pak? Perasaan saya Pak Ibut ya senang Pak, lega gitu Pak rasanya kan. Saya kan bisa mengeluarkan unek-unek dan
ada gambaran untuk kira-kira apa yang untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami itu tadi, Pak. Jadi mendapatkan suatu penyelesaian untuk permasalahan panjenengan gitu Pak ya? Nggih, gitu Pak. Kemudian coaching ke depan apa yang perlu dikembangkan lagi Pak Ari? Mungkin yang perlu saya dikembangkan lagi itu kayak bagaimana bisa mengajak rekan sejawat itu juga untuk melakukan bagaimana inovasi yang saya lakukan itu tadi Pak, bagaimana mengajak untuk berkolaborasi sehingga bisa diterapkan kepada seluruh siswa gitu Pak. Tidak hanya fokus ke kelas 2 dan 5 saja. Oke. Terima kasih sekali, sangat asik sekali pembicaraan hari ini, coaching yang kita laksanakan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa mengambil hal-hal materi dari coaching ini untuk meningkatkan bagaimana kita melaksanakan strategi atau teknik coaching ini kepada anak didik kita. Seperti itu Pak ya? Nggih, siap Pak, siap. Sekali. Mungkin cukup sekian coaching hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.